memastikan pemilu 2024 aman, damai, kondusif, tanpa hoax, ujaran kebencian, apalagi konflik horizontal. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam damai Indonesiaku merdeka. Sahabat Indonesia, sungguh sangat disayangkan telah terjadi bentrokan massa antara pendukung ataupun simpatisan PDIP dan pendukung atau simpatisan P3, yaitu Pemuda Ka'bah. Terjadi di Muntilan, Pabelan, Jawa Tengah ataupun di Jogja. Bentrokan antar simpatisan ini di antara salah satunya yaitu karena breng-brengan sepeda motor atau motor konvoi ini knalpotnya dinyaringkan, padahal knalpot tersebut hal yang semacam ini telah dilarang oleh pihak kepolisian. Masa simpatisan dari PDIP yang mana mereka menghadiri deklarasi di sepanjang jalan ngebreng motornya sehingga mengganggu masyarakat. Mari kita lihat sebentar. Konflik ataupun bentrokan yang terjadi di Muntilan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sore hari. Bentrokan antar simpati PDIP dan GPK atau Gerakan Pemuda Ka'bah terjadi di Magelang, Muntilan. Kerusuhan dipicu adanya pelemparan batu oleh salah satu kelompok. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu menyebutkan kejadian berawal pukul 15.20 WIB saat masa Laskar BSM PDIP hendak pulang ke Jogja usai menghadiri kegiatan di Mungkit, Magelang. Sesampai di Batikan Pabelan, Kecamatan Mungkit, terjadi gesekan dengan Laskar GPK militan. Dari GPK militan ada 2 yang luka terkena lemparan batu. Korban diduga bernama Erik yang merupakan warga Pabelan Mungkit, kata Kabid Humas saat dikonfirmasi. Kemudian di sekitar DPC PDIP Perumpung Muntilan, masa GPK mengadang Laskar BSM PDIP. Akhirnya bentrok pecah dan kedua masa saling lempar batu. Seperti apa yang kita lihat di dalam video ini.
Ojo balang, ojo balang. Mundur aja Pak, mundur Pak. Motorku, motor kengku, sama motornya temanku semuanya pada dibakar. Ini gimana maksudnya? Semuanya tanggung jawabnya di mana, Pak Pol? Jangan melihat, ayo. Pak Pol nggak tanggung jawab. Melihat aja, bisanya tuh. Sahabat Indonesia, saat ini kata Kapolres Magelang, Kombes Ruruh Wicaksono, kondisi sudah aman, kondusif, dan jalan raya lancar kembali. Kita selaku relawan Jokowi sangat menyayangkan hal ini terjadi. Apalagi kedua simpatisan ini sama-sama satu pendukungnya dari salah satu capres. Harapan kami selaku warga negara kepada para elit partai politik, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah, hendaknya menertibkan anggota-anggotanya. Bagaimana kita berkampanye ini dengan memberikan simpati kepada masyarakat, bukan menimbulkan kegaduhan dengan motor dibreng-brengkan semacam itu. Dan ini bila dibiarkan akan merugikan kepada partai tersebut. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Mari kita jaga kedamaiannya, terlebih mau menjelang pemilu 2024 ini. Kampanye belum dimulai, sudah terjadi benturan semacam ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Cukup di Pabelan Muntilan saja, tidak terjadi di tempat lain. Dan ini tidak akan terjadi apabila para elit politik baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sebelum mengadakan arak-arakan ataupun kegiatan acara memberikan arahan terlebih dahulu kepada para peserta kampanye ataupun peserta arak-arakan untuk menjaga kondusivitas dan juga memberikan arahan untuk berkampanye ataupun berpawai ataupun arak-arakan dengan etika moral sehingga memberikan simpati kepada warga masyarakat sekitar. Bila menggunakan breng-brengan motor semacam itu, ya, satu, bikin jalan macet. Kedua, kasihan ya warga yang dilewati apabila punya anak bayi atau orang tua yang sudah manula atau yang sakit, jelas merasa terganggu. Sehingga timbul ya kemarahan warga sekitar. Dan biasanya apabila warga ataupun massa berkumpul banyak begitu, mudah tersinggung ya. Sedikit saja merasa karena dia dalam kelompok besar melakukan perlawanan. Akhirnya dengan kondisi sosial yang semacam ini mudah sekali terpancing kemarahan. Sehingga yang terjadi adalah benturan atau bentrok sosial. Nah, di sini banyak terjadi korban, khususnya korban motor. 11 motor ya yang dibakar ataupun rusak. Begitu juga beberapa rumah warga
termasuk salah satunya panti yatim yang dimiliki oleh Ormas Islam Muhammadiyah, ya, kacanya pecah dan beberapa luka-luka. Untungnya tidak ada yang sampai meninggal dunia. Sekali lagi, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan kami mohon kepada pihak aparat keamanan untuk deteksi dini. Hal-hal yang semacam ini hendaklah ya dijaga dengan ketat ataupun diberikan tegur sapa. Apabila pihak kepolisian ya tidak ataupun kurang berani memberikan tegur sapa kepada massa yang berarak-arakan atau yang berkampanye begini, hendaklah menelpon kepala ataupun ketua DPC daripada partai tersebut, sehingga partai tersebutlah yang memberikan arakan. Mari sekali lagi ya, kita jaga Indonesia kita, rumah besar kita bersama. Pemilu adalah pesta politik selama 5 tahunan untuk pergantian kepemimpinan baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Baik itu eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota maupun legislatif. Tingkat DPR RI di Senayan maupun tingkat provinsi, tingkat 1 dan tingkat kabupaten dan kota. Janganlah ya pergantian politik semacam ini terjadi kegaduhan. Bagaimana dalam pesta ini, ayo wujudkan dengan demokrasi yang gembira ya. Dengan pesta politik ya, namanya pesta ya harus senang gitu. Jangan ada benturan. Sekali lagi, mari sama-sama kita jaga rumah besar kita Indonesia. Mari sama-sama kita wujudkan pemilu 2024, pemilu yang aman, damai, kondusif. Pesta benar-benar penuh dengan bahagia. Pesta benar-benar penuh dengan kegembiraan. Bukannya pesta politik menjadi kegelisahan, kegamangan, dan ketakutan warga masyarakat Indonesia. Salam damai Indonesiaku 2024, pemilu aman, damai, dan kondusif. Apabila kita ada kemauan bersama, pasti itu dapat kita wujudkan. Dari kami billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar.